Yo guys, gue Jonathan dan pada video kali ini gue akan share ke teman-teman semua cara gue ngedit. Let's go. Oke, halo semuanya, gue Jonathan dan pada video kali ini gue akan sharing ke teman-teman semua cara terbaik gue untuk 3D tracking. Tapi ini cuman cara terbaik gue. Tapi kalau teman punya cara terbaik sendiri ya silahkan. Ini cuma cara terbaik gue. Jadi kalau nggak setuju ya udah nggak usah diikutin. Oke, 3D tracking jadi footage yang teman-teman punya akan mengikuti atau track kamera, gerakan kamera dari footage teman-teman punya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan membahasnya lebih dalam. Jadi di sini gue akan memakai sebenarnya bukan cara terbaik sih, ini software terbaik yang gue gunakan, yaitu namanya Buju, apalah itu. Pokoknya ini salah satu software yang sering gue gunakan untuk 3D tracking. Ya, memang gue sering gunakan. Gue memang kalau ngedit di After Effects, tapi kalau tracking kayak lebih sering di Buju ini. Kenapa? Karena After Effects sering error. Kenapa sering error? Oke, kita langsung aja. Oke, gue kasih tahu dulu contoh kasus kenapa gue lebih baik di Buju daripada After Effects. After Effects bagus, cuman ya gitulah. Pokoknya nanti gue tunjukin. Oke, langsung aja kita akan import footage gue. Contohnya ya, kita akan import ke After Effects. Di sini gue pakai After Effects CC 2017, jadi ya masih terbaru lah. Sebenarnya nggak ngurus juga buat tracking sih, versi-versian. Oke, gue coba ke komposisi baru dulu. Dari sini gue punya berapa ini ya? Gue mulai dari sini dan berakhir di sini. Trim come to work area. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ke berjalan biasa aja, lurus, dan mungkin banyak letter ya. Sebenarnya gue juga nggak tahu kenapa bisa error nanti ya. Oke, kita akan coba untuk 3D tracking. Kita ke tracker sini, lalu kita klik track camera. Kita akan tunggu tracknya selesai dalam 1, 2, 3. Oke, teman-teman bisa lihat di sini trackingnya prosesnya sudah selesai ya sebenarnya. Cuman ada satu masalah. Lihat tuh yang kuning-kuning itu, solving kamera, tulisan yang solving kamera itu akan selalu di situ selama-lamanya kalau kita nggak hentikan lock ini ya. Kalau kita nggak cancel trackingannya, jadi dia akan terus solving kamera. Jadi gue juga nggak tahu kenapa. Jadi gue sebutnya ini error ya. Gue nggak tahu ini error atau emang di footage gue ada beberapa hal, ada sesuatu yang membuat tracking kamera menjadi lama. Gue juga nggak tahu kenapa. Dan gue juga searching di internet juga kayak gerakan kamera yang terlalu shaky atau frame rate-nya terlalu gede. Di sini gue sebenarnya cuma pakai 25 fps. Katanya harus diubah ke 24, dikonvert ke 24, cuman gue udah coba tetap nggak bisa. Ya ginilah hasilnya, solving kamera terus. Tapi gue akan cari terus. Jadi gue cari terus gimana cara tracking kamera ini. Sebenarnya udah lama sih gue cari. Gue tahu cara ini, dan gue cuma sharing aja. Jadi gue nemu software namanya Buju. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya bisa tracking ke Buju ini? Pertama-tama teman-teman harus render footage teman-teman bukan sebagai video, tapi sebagai JPEG sequence. Jadi teman-teman kesini dulu ke bagian ini, lalu kita render, Ctrl M aja. Oke, teman, kita ke sini. Sudah dibuka render queue-nya, lalu kita close, lalu kita pilih AVI ini jadi JPEG sequence. Oke. Lalu teman-teman pilih aja namanya di mana dan
Misalnya di sini ya, teman save in sub folder aja biar nanti dijadiin jadi satu folder, jadi nggak berantakan lah folder teman-teman. Kita render, lalu kita tunggu aja. JPEG sequence ini tergantung sih, kalau teman-teman punya durasi yang lama dan FPS yang gede, jadi frame-nya gede banyak gitu, jadi mungkin akan sedikit lama, tapi kalau dikit cepet. Oke, renderannya udah kelar. Jadi kalau teman-teman udah kelar renderannya, teman-teman buka Bouju aja, teman bisa download Bouju. Dan teman-teman kalau udah buka kayak gini ya, teman buka aja ke import sequence. Kita klik import sequence dan teman-teman cari file yang teman-teman punya. Misal di sini gue punya di mana tadi? Gue punya. Nah, teman pilih yang paling awal ya. Paling awal, paling depan ya. Paling awal. Lalu kita open aja. Nah, teman-teman harus tahu dulu video teman-teman itu punya FPS. Teman punya frame rate berapa. Jadi kalau contoh di video ini gua punya 25 frame per second. 25 sih. Punya 25 frame per second. Jadi teman-teman harus tahu 25 frame per second. Karena nanti pas di import ulang ke After Effects tidak sesuai dengan footage yang ada, yang footage aslinya ya. Jadi percuma, nggak ke tracking juga, objeknya nggak ngikut sama footage yang ada. Jadi pastikan teman samakan. Di sini ada frame rate 23,976 ini, teman-teman samakan dengan frame rate yang teman-teman punya di footage teman-teman. Misal gue punya 25. Ini nggak usah lah ya, biarin aja. Yang penting ini nih disesuaikan dengan frame rate teman-teman. Move type, remove, oke. Lalu langkah apa yang kita harus lakukan? Jadi di sini misal teman-teman mau track footage-nya misal bagian pagar ini aja nih. Misal bagian pagar ini aja. Teman bisa add polymask. Teman-teman seleksi ini. Lalu teman gambarkan sini, ini. Konsepnya sama After Effects sama semuanya sih. Pasti semua software editing ada masking ini. Nah, di sini yang hijau ini bukan menyeleksi tapi memotong. Jadi ini nggak terseleksi, yang hijau ini tidak terseleksi. Jadi kita klik kanan, lalu kita pilih yang invert mask. Jadi yang terseleksi yang pagar ini aja. Gitu. Jadi yang hijau itu sebenarnya bukan yang seleksi, tapi yang tidak terseleksi, tidak terikut lah dalam trackingan. Misal gitu. Tapi di sini gua nggak akan pakai, jadi gua akan delete masknya. Delete. Kalau temen nggak pakai mask, jadi cara berikut cara nanti akan sama aja sama masking atau nggak masking. Jadi teman-teman ke track features, lalu teman-teman pilih sequence. Nggak ada sih, nggak pilih apa-apa. Cuman kalau di sini kalau teman-teman punya mau trackingnya cepet, pilih aja fast tracking. Tapi gue biasanya nggak pakai sih. Sebenarnya nggak ngaruh apa-apa, sama aja. Start. Jadi kita tunggu tracking features ini. Oke, di sini trackingannya udah selesai. Jadi teman bisa lihat di sini banyak titik-titik merah, dots merah ini ya. Oke, teman bisa ke sini. Di sini ada tracks nih. Tracks. Teman bisa size. Bukan size, jumlah dari titik-titiknya. Jadi kalau misalnya bukan jumlah ya, apa ya? Jadi kalau semakin besar titik-titiknya makin dikit gitu. Dan before ini, jadi kayak ini kan kuning-kuning ini sebenarnya adalah jalur yang dilewati ya. Dan before ini jadi kayak
jalur sebelumnya. Jadi misalnya di sini nih kuning ini, misalnya yang ini aja. Jadi sebelum dari sini jalur titik merah ini ada di sini. Jadi kalau before ini dia memperpanjang area jalur yang sudah dilewatinya. Misal kenapa bisa panjang gini? Dia melewati bagian sini gitu. Lalu terkecilin aja. Lalu after berarti jalur yang ini nih gitu. Oke, jadi langkah apa yang selanjutnya kita akan buat? Kita ke camera solve, optimize, klik aja optimize camera path smoothness. Oke, lalu kita klik start. Kita tunggu lagi. Camera solve ini sebenarnya lebih cepat daripada track features ya, yang trackingan merah itu. Lihat, ini sebenarnya lebih cepat banget. Oke, dan teman-teman bisa lihat di sini titik-titik kuning biru ini sebenarnya adalah apa ya? Titik yang berhasil di track. Oke, teman-teman biasanya banyak nih orang kalau misal tracking di After Effects gitu ya, kan bisa ada titik-titik yang banyak titik-titik ya kalau udah selesai tracking ke 3D track. Dan biasanya teman-teman langsung ya pilih titiknya, terus bikin solid dan null biasanya kan, bikin solid dan kamera. Dan teman-teman biasanya menghiraukan titiknya itu. Fungsinya buat apa? Cuman ngeliatin aja gitu ada titik. Enggak, di titik itu sebenarnya itu adalah tempat di mana teman-teman seharusnya meletakkan objek yang teman-teman CGI yang teman-teman pengen taruh di videonya. Misalnya gue pengen taruh api, jangan api deh. Gue mau taruh robot CGI. Gue taruhnya di bagian titik yang ini nih, gitu. Jangan, misal di sini kan ada titik kosong nih. Misalnya di sini nih, ini titik kosong. Jangan taruh di sini seharusnya. Jangan taruh di situ. Kenapa? Nanti akan menimbulkan drifting. Apa itu drifting? Nanti kan gua tunjukin kalau udah ke After Effects, oke? Jadi drifting itu kayak objeknya gerak dikit gitu. Jadi gini gitu. Udah mengikuti kamera software tapi tetap gerak dikit. Oke. Kita ke langkah apa selanjutnya? Teman-teman bisa pilih poin titik-titik ini yang mana aja. Misal teman-teman tentuin dulu misalnya CGI-nya, misalnya objeknya pengen ditaruh di sini. Ya udah, teman-teman bisa pilih aja yang ini, lalu klik kanan, lalu pilih flag for export. Udah. Lalu teman-teman pengen lagi, misalnya pengen taruh, misalnya ini kebakar bagian sini kebakar, jangan sini deh, misalnya di sini pengen bagian ini kebakar. Ya udah, teman-teman klik kanan aja, flag for export. Buat apa? Jadi nanti pas render itu pas ini udah diekspor ya, nanti kan After Effects, jadi nanti dia akan titik-titik ini akan berubah menjadi null object yang kotak merah itu ya. Jadi kalau teman-teman nggak butuh banget track yang lain, nggak usah, kita ekspor aja yang udah di flag tadi, udah dipilih ya tadi. Oke, teman-teman ingat dulu, klik kanan flag for export itu ya. Lalu teman-teman ke sini export kamera, atau bisa teman ke export ini, export kamera solve, atau ke sini export kamera ini ya. Lalu teman-teman kalau udah
rename file bujunya ini, udah dia akan auto buat nama sendiri. Lalu ke export type kita pilih After Effects Maya. Oke. Yang lain sih bisa teman, terserah. Tapi kita akan memakai After Effects. Ke After Effects Maya. Lalu nih, cek yang export flag tracks only. Jadi akan export yang sudah kita flag tadi, kita seleksi tadi. Sudah. Lalu sini ada scale scene by. Yang 10.000 ini 10.000 itu ya. Kita ubah jadi 1.000 aja. Untuk apa? Jadi nanti kan gue udah bilang tadi di After Effects akan berubah menjadi 0. Jadi 0-nya ini nggak terlalu gede-gede banget. Jadi kalau kita nggak ubah nanti 0-nya jadi gede banget gitu. Ini kita ubah jadi 1.000 biar 0-nya kecil aja. Dan teman-teman ngerti lah kalau 10.000 apa yang dihasilkan, teman-teman coba aja, nggak bahaya. Kita save. Udah save. Lalu teman-teman cari di sini, misal ini ya, udah jadi nih tutorial MA. Teman track lagi, drag aja ke After Effects, lalu ke sini. Dia akan menjadi sebuah apa namanya? Sebuah ini ya. Sebuah komposisi, sebuah composition. Misalnya ini, lihat itu dia ada nolnya. Jadi kalau tadi kita nggak ubah jadi 10.000, nolnya segini nih. Nggak segini juga sih, seginilah. Jadi menutupi frame banget. Jadi nggak usah, kita kecil-kecil aja. Dan teman perhatikan, 0 ini sangat berguna. Untuk apa? Oke. Teman-teman seleksi semua, copy, lalu kita ke footage teman-teman ini, lalu kita paste ke sini. Oke, itu dia 0-nya. Bisa lihat. Oke, kita misalnya akan meletakkan api misalnya. Kita kan misalnya meletakkan api. Kita kan gua kan coba drag ini ya, footage ini, api ini. Dan bisa download aja di YouTube, banyak. Saya ini. Ini keren banget nih, gila. Nah, biasalah kalau 3D tracking kita ubah jadi 3D object ya. 3D object. Kok hilang? Berarti posisinya di sini. Nah, ini sedikit tips, teman-teman, kalau misal jadi objeknya dari 2 dimensi jadi 3 dimensi, teman-teman ubah, tiba-tiba kok hilang, teman-teman ke position aja. Lalu ini kan ada X, Y, Z nih. Yang 0 ini kan Z, teman-teman gedein aja. Jadi dia akan mundur ke frame-nya. Dia akan mundur ke sini. Jadi dia akan muncul nanti. Lalu misalnya sini. Oke. Misalnya gue akan freeze frame lah ya. Gue akan coba freeze frame dulu. Nggak usah freeze frame lah. Oke. Saya akan taruh di sini. Gue akan coba freeze frame. Biar kita bisa kelihatan gerakannya. Karena kalau layar itu nggak akan kelihatan. Misal kita taruh di sini nih, nih. Ini kan misal di sini. Dia kan nggak di nggak di. Oh, jangan di sini ya, bisa di sini. Dia mengikuti track gun ya. Kalau kita ingat tadi kan di sini nggak ada nih ya, nggak ada point track di sini ya. Di sini nggak ada, nih kosong nih. Coba kita taruh sini. Oke, di sini kita bisa lihat. Misal gue taruh sini apinya. Dia nggak coba kita play dulu ya. Bisa lihat kayak nggak real gitu kan, nggak ngikut gerakan kameranya.
dia kayak ya gerak sendiri aja gitu, mengikuti orang aneh aja sih ini gue lihat ya. Oke, gimana? Makanya dari itu kita taruh objeknya di tempat ini ada poinnya ini nih, kita gunakan itu, gunakannya 0. Nah, bisa lihat lebih real, lebih ngikut kameranya. Taruh sini misalnya, ya, lebih real. Taruh sini. Nah, itu fungsinya dari 0. Makanya jangan nanti teman-teman ini nolnya ini jangan disia-siakan, jangan diabaikan, karena ini penting banget. Teman-teman harus meletakkan objeknya di nolnya, dimana si Blue Jay udah kasih tahu poinnya di sini. Lo harus taruh objeknya di poin yang udah disediakan, udah dikasih tahu kayak gitu. Oke, gampang kan? Sebenarnya itu cara terbaik. Sebenarnya itu bukan cara terbaik, itu cara yang sering gue gunakan. Cara yang sering gue gunakan untuk 3D tracking seperti itu. Teman-teman bisa hide ini, pencet ini aja, terus sini dipencet ya, pencet gini, udah hilang. Biar ini layarnya nggak kebanyakan ya, tapi nolnya tetap ada. Tapi pas di render nggak ada kok, pas di render nolnya nggak muncul, ini cuman kayak sebagai acuan aja. Keren, bisa taruh ada ledakan di sini. Misal gue matiin di Yownya itu keren kan? Ini sedikit, ini aja sedikit koreksi dari warnanya ini, kayak gue pakai hue saturation aja. Kayak saturation ini kan kayak flat gitu, kita turunin seperti itu. Teman pengen ubah jadi add screen gitu, seperti itu teman-teman. Gampang kan? Gampang sekali. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan ya itu dia cara gue tracking dalam 3D tracking yang biasa gue lakukan, karena gue sering banget dapat masalah kayak tadi solving kameranya kelamaan atau analisis solve-nya fail. Ya dia udah jelas-jelas kasih tahu gagal. Mending ya daripada yang tadi solving kamera kita nunggu ini nggak bisa. Sering banget gue kayak gitu. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.